purnama ya? Bentar, aku cek dulu ya di kalender. Kayaknya sih purnama. Oh iya beneran dah, purnama dah. Purnama. Kamu nggak membantah sekarang? Iya. Nanti aku membantu. Iya. Bapak sama ibu kemana? Biasa lagi sibuk keluar. Kakak? Kakak masih kuliah? Ya udah deh, nanti aku antarin. Tapi aku nggak bawa selendang sama ini. Apa kamu? Ya, pakai punya aku aja. Yaudah. Ya, gini. Panas banget ya. Iya, panas banget. Punya cuci tangan dulu. Gek. Masih berapa lama sih kamu training? 3 bulan lagi, Tisna. Oh, kalau aku sih kayaknya masih 3 bulanan lagi deh dapat praktek tuh masih lama. Tapi ya ngomong-ngomong tugas kuliah tuh masih banyak banget ya. Capek. Belum lagi kita virtual. Nah, di sekolahnya masih daring. Masih lah. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kak. Kak, baru datang nih, Kak ya. Iya loh. Aduh, kok tumben sih, Ta? Ya, tumben. Soalnya lagi mumet nih, Kak, belajar daring. Oh, belajar daring ya? Sibuk banget. Sibuk nggak banyak tugas sih. Nah, ingat mah Banten ya. Iya aja. Kak, disuruh ngebantu sama Mama. Aduh deh, aku kan capek abis kuliah, belum tugasku banyak. Abisnya aku mau me time sama Ge, ya nggak Ge? Kamu aja deh mantan, capek banget aku. Kan tadi kakaknya mau Banten. Gimana? Pinjemin aku kini kaman sama selendang. Ya udah, ambil aja di kamar ya. Nanti ya. Dek, orang ngapain sekarang mau Banten? Purnama sekarang. Loh, emang udah 15 hari dari setelah film itu? Udah. Iya, udah 15 hari. Oh iya? Kenapa ya? Kok Purnama tuh datang 15 hari setelah film? Kemarin Sinta sempat belajar wariga nih sama guru agamanya. Jadi setelah film itu disebut dengan penanggal. Nah, kalau sebelum film disebut dengan tanggal. Jadi perhitungannya itu 15 hari memang. Jadi dimulai dengan penanggal apisan, ping kalih, ping 3, ping 4, sampai seterusnya sampai Purwani. 1 hari sebelum purnama itu disebut dengan Purwani. Itu yang hari ke-14. 1 hari sebelum purnama, Kak. Dan kemudian lanjut di hari ke-15 itu disebut dengan purnama. Begitu. Nah, dimulai dari penanggal itu merupakan awal dimulai sasi berikutnya. Contoh misalnya. Nah, sebelumnya kan film Kesanga nih. Kemudian besoknya penanggal dimulai. Berarti penanggal apisan jadinya. Nah, jadi penanggal apisan sasih kadasa itu disebut dengan nyepi. Gitu. Contohnya nih. Kemarin sih Sinta dapetnya seperti itu waktu belajar wariga sama guru agamanya di sekolah. Nah, sekarang sasi keberapa ya sih? Sekarang jadinya sasih kasada. Kasada. Sin kok bisa tahu sih? Karena kalau menurut perhitungan kalender Surya Chandra nih yang gitu. Nah, sempat nih dijelasin sama guru agamanya, bukannya Sinta menggurui juga nih, gitu kan. Nah, di kalender Surya Chandra itu ada perhitungan dan ada lagunya sebenarnya juga. Sempat juga Sinta diajarin waktu kelas 3 SD nih, lagunya itu kayak gini. Kase Juli, Kar Agustus, K3 September, Kapat Oktober. Nah, kenapa bisa ngepas seperti itu? Ya, kita bisa lihat di jarum jam, arah jarum jam. Jadi, kalau angka 12 sejajarnya sama jarum jam itu angka berapa? Angka 6. Kalau diibaratkan nih, 12 itu bulan Desember. Iya kan? Benar. Kemudian kalau ditarik garis lurus kan itu angka 6. Berarti sasihnya sasih ke-6. Nah, sekarang kenapa dia sasih kasada? Karena dia mau hampir antara Mei dengan Juni gitu. Pertengahannya Iya, ya. jadi kayak gitu. Karena kan kita di akhir-akhir nih sekarang. Wah, keren banget, Ta. Ilmunya lengkap. Kamu sebaiknya lanjut aja ke sekolah agama. Maunya rencananya habis sekolah SMK ini emang mau lanjut ke universitas khususnya agama ini. Keren. Ternyata kamu tuh banyak banget ada yang melukat. Apa sih tuh? Melukat.
Ya memang karena pada saat hari suci purnama yang namanya juga hari suci, pikiran harus bersih, perkataan harus bersih, perbuatan juga harus bersih. Ya salah satunya simbolisnya adalah menyucikan, penyucian jiwa, penyucian batin, penyucian rohaniah, kemudian penyucian lahiriah. Itu dilakukan pada saat hari suci purnama. Sebenarnya ini juga diulas di dalam Lontar Sundari Gama sebenarnya. Moga di Lontar Sundari Gama seperti ini moge. Muahana wa utama para resikan nira Sangyang Rua Bineda, mekadi Sangyang Surya Chandra, atita tunggal wa ika purnama muang tilem. Yan purnama Sangyang Wulan ayoga, yan ring tilem Sangyang Surya ayoga ring sumana ika. Para purahita kabeh tekeng wang akawangange sang yoga ahning-ning jenana, ngaturang wangi-wangi, canang biasa ring sarwa dewa, pala kewanya ring sanggar, parayangan mati tirta gocara puspa wangi, yang artinya moga ada pula hari suci terhadap Sangyang Rua Bineda, yakni Sangyang Surya dan Sangyang Ratih. Itulah yang jatuh pada hari purnama dan tilem. Kalau hari purnama, Sangyang Wulan lah yang beryoga atau Sangyang Chandra moge. Nah demikian pula kalau hari tilem Sangyang Surya beryoga. Demikianlah para sulinggih dan setiap umat patutlah melakukan penyucian diri. Nah maka dari itu di saat hari suci purnama ini diisyaratkan dengan melukat, dengan mengaturkan wangi-wangi, canang biasa yang disuguhkan di parayangan, matirte, dan menghaturkan bunga yang harum. Begitu moge. Oh gitu ya tak. Berarti di purnama itu dipujanya Ida Sangyang Chandra. Ya, jadi yang dipuja memang Ida Sangyang Chandra, perbawa dari Ida Sangyang Widiwasa sebagai dewa bulan. Begitu indahnya anugerah Ida Sangyang Widiwasa kepada kita, nanti malam dikasih sinar bulan purnama. Iya, jadi dengan menyinari dunia ini gitu ya, bulan purnama dengan menyinari dunia ini, kalau Sinta merefleksikannya seperti itu. Purnama menemani kita di kala gelap, purnama menyinari kita juga di kala gelap. Nah karena menyinari itu sepatutnya kita sebagai umat Hindu juga perlu menyinari diri kita. Nah maka dari itu yang seperti Mbak bilang tadi, kita harus melukat dan menyucikan diri. Supaya apa? Supaya kita bisa menyinari diri kita. Salah satunya dengan apa? Ya dengan cara berpengetahuan salah satunya. Mengetahui tato jenana, tapi jangan sekadar mengetahui, diimplementasikan juga. Karena apa? Jiwa yang terang, pikiran yang terang, pasti perkataan dan perbuatannya juga harus terang dong. Pasti harus bisa disinari juga. Bukankah seperti itu umat Hindu sedharma? Udah Sin, udah sore, yuk kita banten. Udah ya Nae, mana kamanmu, selendangmu? Ke sana yuk. Iya, ambil. Iya. Time.